Oke, jadi ini dengan siapa? Neiza. Oke, Nija. Jadi di sini kakak bakal mewawancara kamu seputar tentang penggunaan AI. Udah siap? Dan Oke, yang pertama menurut kamu apa kelebihan utama penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? kelebihan kan, kelebihan utamanya tuh dia bisa bantu kalau misalnya ada yang kosakata yang kita masih belum paham tapi itu tidak ada di buku. Itu biasanya saya lewat AI, saya cari ini kosakata apa. Udah itu aja. Oke. Yang kedua, apakah Neza merasa kemampuan berpikir kritis Anda meningkat atau malah menurun sejak penggunaan AI dalam belajar Mandarin? Meningkat sih kak, karena kadang saya kalau misalnya kosakata itu asing pun saya jadi lebih cari lagi, kok dia bisa bilang kayak gini, saya cari lagi entah di Pleco atau di mana buat dicocokkan. Oh gitu. Oke. Yang ketiga, menurut Neza, apakah AI ini membantu atau malah menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Menghambat. Bagaimana cara terbaik agar AI itu bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mahasiswa? Gimana ya, Nah, biar tidak menghambat kan. iya benar. Ya itu tadi tetap menggunakan apa ya, metode yang belajar tuh ndak langsung dari AI langsung kita salin gitu, tapi kita cerna lagi, kita olah lagi emang asalnya dari mana, emang apa benar gitu. Nah nanti itu lama-lama kalau kita belajar lagi tentang kosakata yang ada di AI itu, nanti tuh akan nempel sendiri gitu di otak kita. Jadi kita ndak itu tuh bakal nggak menghambat gitu, tetap bakal ada di ingatan kita biarpun itu dari AI. Oke, bagus. Yang keempat, apa kelemahan atau resiko terbesar yang Neza rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Apa tadi? Apa Kelemahannya? Nah, atau resiko terbesar yang Neza Resiko rasakan? terbesar tuh jadi malas. Jadi malas. Ya. Kayak apa-apa bisa lewat AI, cari aja di AI kayak gitu. Tapi itu salah kan, karena lebih baik kalau emang mau memanfaatkan AI itu ya itu kayak tadi bakal harus dipelajari lagi betul-betul biar ndak jadi ndak malas gitu. Oke, terakhir, apa harapan ataupun saran dari Neza agar penggunaan AI ini ke depannya bisa mendukung pembelajaran Mandarin supaya bisa lebih efektif gitu? Saran Iya. untuk supaya lebih efektif pakai AI, boleh kalau pakai AI, tapi jangan langsung diterima mentah-mentah jawaban dari AI itu, karena belum tentu AI juga benar. Jadi kita harus cerna betul-betul, cari lagi di kamus, cari lagi di Pleco, kalau bisa Google Translate juga, dipahami betul-betul. Kalau emang yakin sama itu baru digunakan jawaban dari AI biar efektif untuk pelajaran Mandarin di masa yang mendatang. Oke, terima kasih. Oke, ini dengan siapa? Trifonia. Oke, Trifonia. Jadi di sini kakak bakal mewawancarai kamu tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Udah siap? Oke, langsung kita mulai ya. Jadi yang pertama, menurut Trifonia, apa kelebihan utama penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Menurut saya kalau AI itu kan misal kita nggak tahu kan, kita nggak tahu misalnya ini Hansanya apa, terus nadanya ini gimana sih. Nah, jadi saya bisa kirim ke AI gitu untuk bertanya. Gitu. Udah itu aja. Udah. Oke, lanjut. Apakah kamu merasa kemampuan berpikir kritis kamu itu meningkat atau malah menurun sejak penggunaan AI dalam belajar bahasa Mandarin? Menurut saya ada sedikit meningkat, soalnya AI ini bisa ngasih sedikit referensi gitu untuk kita kembangkan, sehingga itu bisa membantu sih Kak. Jadi kamu merasa jadi meningkat? Iya. Oke. Terus yang ketiga, menurut kamu apakah AI ini membantu atau malah menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Enggak menghambat sih, soalnya sama kayak tadi juga kita bisa nyari tahu dulu nih, yang misal kita nggak tahu, terus pas ada AI ini kita bisa tahu apa sih yang dijelaskan oleh Lause misalnya kan, kita nggak tahu, jadi kita bisa cari di AI. Oke.
Terus menurut kamu bagaimana cara terbaik agar AI ini bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mahasiswa? Jadi kan ada beberapa mahasiswa nih yang mengatakan bahwa kalau penggunaan AI itu bisa mengurangi kemampuan berpikir karena mereka tuh kayak tanpa membaca tuh langsung mengcopy. Iya. Gimana ya? Apa tadi? Bagaimana cara terbaik agar AI itu bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri mahasiswa? Kita menurut saya kita tuh bisa baca-baca dulu sih Kak, apa yang di buku tuh kita harus baca-baca dulu. Terus misal kalau kita kurang paham atau kurang tahu tuh kita bisa menanyakan langsung di AI. Jadi mungkin nggak terlalu mengurangi Iya. kemampuan berpikir. Oke. Terus next, apa kelemahan atau risiko terbesar yang kamu rasakan ketika menggunakan AI dalam belajar bahasa Mandarin? Kekurangan atau Ya, kelemahan AI yang kamu rasakan. biasanya tuh ada juga yang salah, nggak semuanya benar. Misalnya kita cari jawaban nih di AI, nah di AI tuh jawabannya tuh nggak selalu benar. Misalnya kita tuh nggak, kosakatanya tuh nggak sama di apa yang dijelaskan sama Lause gitu, bisa salah juga. Oke. Yang kelima, yang terakhir, apa harapan ataupun saran dari kamu agar penggunaan AI ini kedepannya bisa mendukung pembelajaran bahasa Mandarin itu lebih efektif? Bagaimana menurut kamu saran ataupun harapan kamu untuk penggunaan AI ini kedepannya tuh bisa membantu pembelajaran bahasa Mandarin tuh supaya lebih efektif gitu? Menurut saya kalau misalnya lebih efektif tuh jangan dulu langsung cari ke AI-nya Kak. Kita bisa baca-baca dulu, terus kita bisa lihat misalnya bisa pahami dulu apa yang diberikan dosen kepada kita. Terus kalau misalnya yang tidak paham tuh coba pikirkan kembali, tidak usah langsung ke AI gitu. Itu aja. Oke. Terima kasih waktunya. Oke, dengan siapa namanya? Dengan Feli Prislia. Oke. Jadi di sini saya akan wawancara Feli. Ada 5 pertanyaan terkait tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Langsung aja kita mulai ya. Yang pertama itu menurut Feli, apa kelebihan utama penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Kelebihan utamanya sih kelebihan utama AI sih untuk bisa membantu kita, kayak kita kan nggak paham tentang kosakata ini ya, jadi kita bisa gunakan AI. Oh, jadi kayak mempermudah kamu dalam memahami penggunaan kosakata gitu ya? Ya. Oke. Nah, yang kedua, apakah saudari Feli merasa kemampuan berpikir kritis Anda itu meningkat atau malah menurun sejak menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Meningkat Oh, sih. meningkat. Mungkin bisa diceritain contohnya meningkat itu dalam konteks seperti apa gitu? Dalam konteks kan kita gunakan AI, kayak misalnya kita ada teks yang kita tidak pahami, nah, jadi kita bisa gunakan AI itu, terus jadi bisa ngerti lah gitu. Oh, itu jadi kayak kamu jadi berpikir kritis dari situ ya? Iya. Oke, yang ketiga, menurut Feli, apakah AI ini membantu atau malah menghambat proses berpikir mandiri pada saat belajar? Membantu. Terus, menurut Feli, bagaimana cara terbaik agar AI ini bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mahasiswa?
Ulang kah? Kayak bagaimana cara terbaik agar AI ini bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri. Jadi kan ada beberapa misalnya mahasiswa nih mengatakan bahwa kalau dengan AI mereka itu jadi malas berpikir, jadi langsung kayak langsung tok ambil semuanya. Nah menurut Feli itu bagaimana caranya supaya AI ini bisa digunakan tapi tanpa mengurangi berpikir mandirinya mahasiswa gitu. Jadi mereka tuh tetap berpikir dulu. Oh, tanpa mengurangi. Ya. Dengan mungkin mungkin AI-nya itu gunakan apa ya? Mungkin para pengguna itu bisa baca dulu gitu biar mereka tuh bisa berpikir. Oke. Selanjutnya, apa kelemahan atau risiko terbesar yang kamu rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Resiko terbesar. Iya, atau kelemahannya gitu yang dirimu rasakan. Apa sih kurangnya AI gitu Kurangnya AI itu dalam pembelajaran bahasa Mandarin yang kamu rasain gitu? Kurangnya AI itu kadang AI itu ada satu AI yang kadang dia tuh nggak bisa bahasa Mandarinnya masih ada yang kurang. AI seperti apa itu contohnya? Apa ini? Qwen chat. Kebuka. Oh, jadi ada beberapa yang Dan juga Meta WA itu kan masih belum ada. Itu kan dari versi AI-nya, tapi dari dirimu yang dirimu rasakan misalnya dirimu jadi merasa malas membaca karena udah menggunakan AI, yang kayak gitu-gitu yang dirimu rasakan, bukan dari penggunaan AI-nya. Jadi kelemahan atau resiko terbesar yang kamu rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi itu dari dirimu, bukan dari AI-nya. Yang tadi kamu bilang kan AI-nya kayak kurang bisa Mandarin, masih kayak ada yang salah-salah gitu kan. Nah itu kan dari versi dari sudut pandang AI-nya, dari dirimu gitu. Gimana misalnya kayak mungkin kamu jadi kurang membaca kah, atau jadi kurang apakah gitu? Kurang baca sih. Kurang Kayak membaca. tinggal langsung lihat gitu kan, udah ada pinion segala macam, udah langsung tulis. Langsung tempel gitu ya. Ah, Oke, terus yang terakhir, apa harapan ataupun saran kamu agar penggunaan AI itu kedepannya bisa mendukung pembelajaran bahasa Mandarin tuh supaya lebih efektif gitu? harapan untuk AI. Untuk penggunaan AI, jadi para pengguna AI itu kedepannya bisa mendukung pembelajaran bahasa Mandarin mereka tuh supaya lebih efektif. Jadi ini untuk orang penggunanya, bukan untuk AI-nya. Untuk harapan untuk penggunanya sih itu tuh lebih apa ya, penggunanya lebih belajar sih, lebih teliti gitu kan, kayak biar dia tuh paham lah intinya. Itu ya. Udah itu aja. Udah. Oke. Kali ini saya wawancara dengan siapa? dengan Aisyah, Kak. Oke, Aisyah. Jadi di sini saya akan mewawancara kamu seputar tentang penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Jadi di sini bakalan ada 5 pertanyaan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, menurut Aisyah, apa kelebihan utama dari penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Ini kelebihannya, Kak. Ya, kelebihan utama. Menurut saya kelebihannya itu sangat membantu belajar saya, Kak.
Karena waktu itu kan kompre kan, ada Iya. kompre gitu, salah satunya kompre, mata kuliah kompre. Habis itu saya ini ada kayak poin materi gitu yang nggak aku paham, kayak strukturnya apa gitu kan, yang dijelasin sama Losyo tuh aku belum bisa tangkap gitu kan. Akhirnya aku foto, aku kirim ke AI itu, terus aku tanya tolong jelasin materi ini gitu. Nah dijelasin lah sama dia, sangat lengkap, detail dan jelas gitu, dijelasin semuanya. Nah dengan itu saya bisa memahami materi itu gitu. Oh, jadi menurut kamu kelebihan utamanya itu memudahkan kamu dalam memahami materi yang dirasa belum dijelaskan secara jelas oleh dosen gitu Iya. ya. Apakah masih ada? Selain itu kayak saya mau presentasi gitu kan Kak. Nah saya tuh kayak kesulitan gitu, nanti takutnya ada kesulitan gimana memahami itu materi yang di PPT itu kan. Terus lagi-lagi saya foto, terus itu tadi saya tanya, kayak minta berikan penjelasan soal poin ini yang di PPT gitu. Terus dijelasin lah, dari itu saya bisa kayak nangkap kalimat ini. Oh jadi kayak nambah wawasan gitu, nambah kalimat baru gitu yang nggak aku tahu. Masih ada? Nggak. Oke, lanjut. Apakah Aisyah merasa kemampuan berpikir diri kamu itu meningkat atau malah menurun sejak penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Menurut saya sih naik sih Kak. Naik. Nah, mungkin bisa diceritakan kayak contohnya tuh bagaimana ya sehingga kamu bisa mengatakan bahwa itu tuh naik. Kan saya suka membaca ya Kak ya. Jadi tuh kayak ada kayak beberapa kalimat yang nggak saya tahu gitu. Nah dengan itu kan berarti saya bisa mendapatkan materi yang sebelumnya saya nggak tahu. Nah itu jadi saya merasa diri saya naik itu tadi apa? Kemampuan berpikirnya. Iya, ada kayak kalimat gitu tadi. Oke. Yang tiga, menurut Aisyah, apa AI ini membantu atau malah menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Membantu. Nah, terus menurut kamu membantunya itu bagaimana? Kayaknya sama sih pertanyaan sama sebelumnya nggak Oh, sih? masih sama. Menurut kamu sama Iya, tetap sama. gitu. Terus menurut kamu bagaimana cara terbaik agar AI ini bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan? Karena di beberapa siswa itu malah mengatakan kalau penggunaan AI ini malah menurunkan cara berpikir mandiri mereka. Itu mungkin sebagian orang ya Kak, tapi Iya. sebagian yang lain tuh nggak kayak gitu. Iya paham. Jadi maksud pertanyaan ini tuh menurut kamu bagaimana sih cara terbaik supaya yang mereka rasakan kemampuan mereka menurun itu bisa diatasi gitu? Cara terbaik penggunaan AI supaya kemampuan mereka nggak menurun tuh bagaimana sih? Jadi kita tuh tidak boleh ketergantungan gitu sih Kak. Nah nggak boleh ketergantungan dari apa ya, aplikasinya itu dengan kayak kalau bisa tuh kita mempelajari dulu, belajar mandiri dulu. Nanti kalau emang beneran kayak memastikan ini bener apa enggak sih belajar kita mandiri ini gitu, kita bisa tanya ke AI baru gitu. Gitu. Oke. Lanjut. Apa kelemahan atau risiko terbesar yang kamu rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Jadi kayak kekurangan sama risiko terbesarnya gitu, kelemahannya dari penggunaan AI ini tuh apa yang kamu rasain? Apa ya? Sejauh ini sih tidak ada sih Kak kekurangan dan resiko gitu. Oh, nggak ada ya. Oke. Yang terakhir, apa harapan ataupun saran kamu ke depannya agar penggunaan AI ini bisa membantu atau mendukung pembelajaran bahasa Mandarin itu supaya lebih efektif? Apa ya? Aku tuh pengen ngomong tapi kalimatnya tuh merangkai kalimat. Nggak Gimana apa-apa, ya? santai. Semoga apa ya, semakin lebih baik lagi sih Kak dari sebelumnya. Ya, para penggunanya tuh diharapkan tuh bisa apa gitu. Apa ya? Kan ini namanya AI ya Kak, kayak apa ya? Semoga semakin maju aja gitu. Ya harapan saya ke depannya semoga orang yang bilang kayak itu tadi diperbudak sama AI itu bisa berubah pikiran dengan kayak lebih bijak lagi
ya lebih bijak lagi, memilah lah Kak ya, memilah, jangan asal kayak copy paste, jadi kita harus membaca dulu gitu, kayak gitu aja Kak. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Iya. Oke, ini dengan siapa? Dengan Hana. Oke, jadi di sini aku bakal wawancara kamu sekitar atau terkait dengan penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Udah siap? Oke. Oke, jadi yang pertama menurut kamu apa kelebihan utama penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Untuk kelebihan dalam penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin ini sebenarnya cukup banyak, karena kalau misalkan di sekolah atau di perkuliahan ada materi yang belum terlalu dipahami, bisa ditanyakan atau meminta penjelasan lebih lanjut dari AI sendiri, jadi kayak bisa lebih mudah dipahami gitu. Itu aja. Oke, apakah Hana merasa kemampuan berpikir kritis Anda itu meningkat atau malah menurun sejak menggunakan AI dalam belajar bahasa Mandarin? Menurut saya malah lebih meningkat, karena kayak kalau misalkan menggunakan AI itu, oh ternyata AI itu nggak hanya untuk mencari jawaban aja, ternyata tuh bisa untuk mempelajari hal-hal yang bahkan belum diajarkan di kampus gitu. Oke, terus menurut Hana apakah AI ini membantu atau malah menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Kalau misalkan penggunaannya benar dan menjunjung tinggi nilai integritas, ini bakal sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Terus bagaimana cara terbaik agar AI ini bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri mahasiswa? Karena biasa banyak mereka tuh yang menggunakan AI itu langsung kayak copy aja, jadi itu kan bakal mengurangi kemampuan berpikir mereka tuh. Nah, untuk cara penggunaan yang benar itu kita harus kritis ya, dan harus benar-benar itu lagi menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, karena balik lagi dengan kepribadian masing-masing, apakah kita mau benar-benar menggunakan AI ini dengan cara yang benar atau tidak. Tapi kalau misalkan benar penggunaannya, itu akan benar-benar sangat membantu. Oke, terus yang keempat, apa kelemahan atau risiko terbesar yang kamu rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Nah, kalau misalkan menggunakan AI, resikonya itu resikonya sendiri itu, kalau misalkan AI, belum tentu semua informasi yang diberikan AI itu benar adanya. Jadi harus di cross check lagi. Misal kalau menggunakan AI yang ini, oh jawabannya seperti ini. Nah, itu perlu di cross check lagi ke AI lainnya, atau cross check ke YouTube atau enggak informasi di Google, di internet begitu. Kelemahan yang kamu rasakan dalam penggunaan AI? Oke. Yang terakhir, apa harapan ataupun saran kamu ke depannya supaya penggunaan AI ini bisa mendukung pembelajaran bahasa Mandarin tuh supaya lebih efektif? Itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Gimana cara memanfaatkan AI dengan benar. Kalau misalkan AI-nya sendiri tetap di update terus, tapi pribadinya tidak bisa memanfaatkannya dengan baik dan hanya malah memanfaatkannya dengan curang, itu tidak akan memberikan manfaat apapun. Tapi kalau misalkan memanfaatkannya dengan lebih baik, itu akan sangat membantu proses pembelajaran dan bahkan bisa meningkatkan proses pembelajaran tersebut. Itu aja. Oke, makasih. Iya. Oke, ini Kak Cinta ya. Menurut Anda, nomor 1, menurut Anda, apa kelebihan utama penggunaan generative AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Kelebihannya ya misalkan kita nih kayak mau cari satu materi nih, terus materinya tuh cuman kayak sepenggal-penggal, terus karena kita pakai AI jadi itu kan bahasannya luas ya, itu juga kalau misalkan kita search sesuatu itu pasti kan keluar semua tuh kayak dari A sampai Z, jadi itu kita dapat pengetahuan yang lebih lagi dari AI. Itu kelebihannya, salah satu kelebihannya tuh memudahkan kita untuk mencari sesuatu yang pastinya. Nomor 2, apakah Anda merasa kemampuan berpikir kritis Anda meningkat atau malah menurun sejak menggunakan AI dalam belajar bahasa Mandarin? Bisa diceritakan contohnya? Kalau berpikir kritis sebenarnya nggak terlalu kepikiran juga sih.
palingan kalau misalkan kita udah mentok-mentok tak tahu, baru kita cari AI gitu. Jadi ini bisa dibilang nggak menurun juga, masih kayak dipikirkan dulu, seperti itu. Menurut Anda, apakah AI membantu atau menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Bagaimana cara terbaik agar AI digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri mahasiswa? Apa ya? Boleh ulangi nggak? Oke. Kalau misalkan dari aku ya, dari pendapat aku sih, kalau aku pribadi ya nggak menghambat juga. Tapi kan kalau misalkan kita nih lagi capek misalkan, terus tuh kayak tak mau pikir dah. Habis itu kita tinggal cari aja. Jadi kita tuh nggak pikir lagi, kayak mau terima jadi gitu. Cuman kalau misalkan ya kau orangnya harus kayak kamu pikir dulu, baru kamu cari. Nah itu menurut aku ya sama aja sih, nggak yang menghambat banget. Gimana caranya supaya digunakannya tanpa mengurangi kemampuan berpikir? Ini masih nomor 3. Caranya yang pasti mungkin kalau kamu memang nggak ada pengetahuan tentang itu, maksudnya kayak apa sih, taunya cuman kayak yang benar-benar nggak tahu banget gitu, itu mungkin membantu ya. Cara membantu ya kalau mau cari apa gitu. Kalau misalkan kamu benar-benar nggak tahu nih, nah itu juga membantu juga nggak sih buat cari. Jadi tadi yang nomor 3 lanjutannya gimana cara terbaik agar AI digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri dari mahasiswa. Ya caranya sebisa mungkin dipikirkan dulu. Ya, kalau misalkan mentok-mentok udah tak bisa pikir, nah kita pakai AI gitu. Oke. Nomor 5. Apa harapan maupun saran Anda agar penggunaan AI kedepannya dapat mendukung pembelajaran bahasa? Nomor 4. Apa kelemahan atau resiko terbesar yang Anda rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Kelemahannya itu kadang-kadang tuh AI tuh gimana ya? Kayak kita tuh lebih mengandalkan AI gitu kan, daripada kita berpikir lebih dulu. Mungkin itu salah satu kelemahannya kali ya. Nah, itu aja. Nomor 5. Apa harapan maupun saran Anda agar penggunaan AI ke depannya dapat mendukung pembelajaran bahasa Mandarin lebih efektif? Agar bisa lebih efektif. Mungkin lebih gimana ya? Stop dulu boleh tak? Jadi harapannya kedepannya belajar bahasa Mandarin tuh nggak hanya fokus sama kecanggihan teknologi, tapi benar-benar berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan manusia sebagai pembelajar, sehingga AI ini bisa bantu seseorang untuk belajar lebih efisien, mandiri, dan menyenangkan. Tapi juga harus memperhatikan aspek belajar juga karena pada dasarnya tuh bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga jembatan untuk kita memahami cara berpikir dan cara hidup orang lain. Lah udah. Oke, dengan Abang Sabta ya. Oke, pertama-tama yang ingin saya tanyakan yaitu menurut Anda apa kelebihan utama penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Kelebihannya kita bisa cari tahu tentang kosakata yang nggak bisa kita tahu, terus belajar grammar atau tata bahasa. Oke. Yang kedua, apakah Anda merasa kemampuan berpikir kritis Anda meningkat atau malah menurun sejak menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Mungkin bisa diceritakan contoh spesifiknya itu seperti apa?
Menurut saya tergantung orangnya ya, tapi kalau saya kayaknya menurun gitu. Menurun. Ya. Oke. Diceritakan bagaimana contohnya? Contohnya ya. Ya. Misalnya nih kan, aku buat kalimat nih, terus udah buat kalimat, terus nggak yakin gitu, nggak yakin. Nah, aku pakailah AI. Nah, setelah aku cek AI, ternyata kalimat yang aku bikin nih salah gitu. Jadi kayak AI ini buat ketergantungan. Oke. Jadi membuat ketergantungan. Oke, kita lanjut. Menurut Anda, apakah AI itu membantu atau menghambat proses berpikir mandiri saat belajar? Terus bagaimana sih cara terbaik agar AI itu bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri mahasiswa? Menurut Anda? Menurut saya bisa membantu dan menghambat. Oke, mungkin bagaimana bisa diceritakan lebih spesifiknya, menghambatnya kayak gimana, membantunya kayak gimana? Membantu misalnya kita nggak tahu nih gimana cara ngerjakannya. Nah, kita pakai AI. Terus menghambat kalau kita menghambat kalau kita terus menerus memakainya gitu. Menghambatnya itu mungkin dari bagaimana, kayak mengurangi kemampuan berpikir kah atau apa gitu? Iya, kemampuan berpikir. Terus dilihat dari jawaban saudara, bagaimana sih cara terbaik agar AI bisa digunakan tanpa mengurangi kemampuan berpikir mandiri mahasiswa yang seperti yang Anda katakan? Mungkin kalau kita benar-benar nggak tahu ya, benar-benar kosong gitu, boleh baru pakai AI. Oke. Kalau benar-benar nggak ada solusi gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Apa kelemahan atau resiko terbesar yang saudara rasakan ketika menggunakan AI dalam pembelajaran bahasa Mandarin? Kelemahannya menurut saya itu ada 2. Ya. Ketergantungan AI, terus membuat rasa malas. Iya. Udah? Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir, apa harapan ataupun saran Anda agar penggunaan AI ke depannya itu bisa mendukung pembelajaran bahasa Mandarin itu agar menjadi lebih efektif gitu? Saran ya? Ya, saran atau harapan. Mungkin kayak harapannya penggunaan AI itu bisa gimana-gimana, dan sarannya tuh AI, kita sebagai mahasiswa menggunakan AI itu bagaimana gitu. Harapan saya sih untuk kita sebagai pengguna AI bisa memanajemen gitu, kapan harus pakai AI dan kapan, pokoknya itulah, kapan harus pakai AI. Oke. Itu aja? Ya. Oke, baik, terima kasih.